Inilah 22 jalur menuju keilahian di Lord of Mystery. Di Lord of Mystery, Beyonder pada dasarnya memiliki banyak jalan untuk mencapai keilahian. Dengan kata lain, seorang Beyonder bisa sedikit demi sedikit mendapat kekuatan dan memiliki sifat dan kekuatan dewa ketika mereka menaiki tangga sequence hingga yang paling atas. Beberapa dari kekuatan Beyonder yang disebutkan di sini sangat dekat dengan kriminalitas, beberapa lainnya sangat dekat dengan para penegak hukum, dan beberapa yang lain sangat aneh dengan sequence yang tak mudah ditebak. Setiap pathway atau jalur memiliki 22 jalur, yang setiap jalur memiliki hubungan dengan 22 major arcana di kartu tarot. Tidak hanya itu, tiap jalur dari pathway ini biasanya dinamai dengan nama dari sequence ke-9 dari masing-masing jalur. Dikarenakan semakin tinggi suatu pathway atau suatu jalur, maka biasanya semakin sedikit pula informasi mengenai jalur-jalur tersebut. Dengan setiap jalur terdiri atas 10 sequence. Ini berarti terdapat 220 peran dengan kekuatannya masing-masing yang ada di Lord of Mystery. Nah, inilah 22 pathway atau 22 jalur Beyonder di Lord of Mysteries. 1. Seer. Seer yang berarti peramal atau penerawang adalah pathway atau jalur Beyonder yang pada dasarnya berfokus pada menipu realitas, melakukan ilusi, melakukan penerawangan, ramalan, dan lain-lain. Seorang yang berada di jalur Seer mampu menyembunyikan ekspresi wajahnya dan menyamarkannya dan menipu siapapun yang mengamati mereka, sehingga Beyonder di jalur ini pada dasarnya adalah lawan dari Beyonder di jalur spektator yang berfokus mencari kebenaran melalui pengamatan, dan di tingkat lanjut bahkan bisa menyamar menjadi orang lain dan mengubah struktur wajahnya. Salah satu yang menjadikan jalur Seer ini adalah jalur Beyonder yang versatile dan kuat. Tidak hanya jalur ini memiliki kekuatan untuk meramal yang luar biasa, sehingga bahaya bisa dideteksi sejak dini, dan apa yang kita bisa cari dideteksi melalui ramalan. Namun juga karena di sequence selanjutnya, yaitu sequence 8, kita akan dibekali dengan kemampuan bertarung. Karena di sequence 8 ini kita akan bisa melakukan kemampuan akrobatik yang membuat kita bisa leluasa bertarung dan melompat ke sana kemari. Dan di urutan selanjutnya, kita tak hanya bisa menyamar menggunakan ilusi, namun juga bisa melakukan sihir seperti menyalakan api dan menembakkan angin hanya dengan jentikan jari. Dengan kemampuan untuk melakukan ramalan, ilusi, pertarungan jarak dekat, menggunakan akrobat, dan menggunakan sihir untuk pertarungan jarak jauh, maka bisa disimpulkan kalau pathway Seer ini adalah salah satu jalur Beyonder yang paling kuat. Di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat dewa, Seer bisa melakukan berbagai hal yang tak masuk akal karena seorang Seer bisa menipu konsep, Seer bisa menipu sejarah, dan menganggap kalau sejarah terjadi padahal tidak. Seorang Beyonder di jalur Seer juga bisa menipu aliran waktu sehingga masa lalu bisa dianggap sebagai masa depan dan masa depan sebagai masa lalu. Menipu ingatan merupakan sesuatu yang sepele bagi seorang Beyonder di jalur Seer, dan bahkan Beyonder di jalur ini bisa merendahkan IQ seseorang atau dewa-dewa lainnya sekalipun menggunakan otoritasnya. Orang yang diketahui berada di jalur ini tentu saja adalah Klein Moretti, protagonis kita. 2. Sleepless. Sleepless yang berarti tukang begadang adalah pathway atau jalur Beyonder yang berhubungan dengan tidur dan juga malam, dan memiliki korespondensi dengan kartu tarot The Star. Kemampuan mereka pada dasarnya seringkali berhubungan dengan mimpi dan juga menginvasi mimpi tersebut, serta mengendalikan apapun yang ada di dunia mimpi tersebut, sehingga orang atau Beyonder yang melawan mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ketika seorang Beyonder menjejaki urutan paling awal dari jalur Sleepless ini, maka mereka tidak lagi memiliki tubuh yang harus tidur lama. Umumnya, seorang yang memasuki jalur ini sebagai Beyonder bisa cukup tidur 2 hingga 3 jam saja untuk memulihkan staminanya, tidak seperti orang biasa yang harus tidur 5-8 jam. Dan di urutan selanjutnya, mereka bisa memasuki mimpi, meneror mereka melalui mimpi buruk, menginterogasi mereka yang berada di ruang mimpi dan membuat mereka tertidur. Di urutan yang lebih tinggi, mereka bisa menyembunyikan diri mereka dalam kegelapan, membuat domain kegelapan tersebut, dan memberikan tidur abadi kepada lawan-lawan mereka. Contoh Beyonder yang ada di jalur ini adalah Captain Dunsmith dan juga Leonard Michel, yang keduanya adalah Nighthawk. 3. Corpse Collector. Corpse Collector atau pengoleksi mayat adalah jalur Beyonder yang sama seperti Sleepless, merupakan jalur kebanyakan dari para Nighthawk alias polisi khusus yang menangani hal-hal gaib. Madame Dali yang juga merupakan anggota Nighthawk adalah salah satu yang berada di jalur Beyonder ini. Sama seperti namanya, jalur ini adalah jalur yang berhubungan dengan kematian dan juga roh. Hal ini membuat mereka ahli dalam menangani roh, zombie, hantu, arwah gentayangan, dan dalam banyak kasus bahkan mengendalikan mereka dan menjadikan tentara mereka
dan bahkan melakukan perjanjian dengan para arwah ini. Di sequence atau urutan tertinggi, mereka dengan mudah bisa menghabisi musuh dan mengirimkan mereka ke alam kematian atau membangkitkan mereka dari kematian pula. Apabila seseorang memasuki sequence 4 di jalur ini, maka secara otomatis apabila dirinya mati, maka dirinya akan bisa hidup kembali setiap 60 tahun sekali dengan memori dan juga ingatannya terreset. Begitu pula kondisi mentalnya dan kerusakan akibat korupsi juga ikut terreset pula. 4. Spektator. Spektator atau penonton adalah jalur Beyonder yang dipilih oleh Miss Justice Audrey Hall. Beyonder yang berada di jalur ini memiliki kemampuan pengamatan atau observasi yang luar biasa, sehingga bisa dengan mudah melihat situasi yang ada di depannya dan menilai apa yang mesti dirinya lakukan. Dengan kata lain, para spektator ini memiliki kepekaan dan sensitivitas yang luar biasa terhadap apapun yang ada di sekeliling mereka. Beyonder di jalur ini juga pada akhirnya berkat meningkatnya kemampuan pengamatan ini akan pandai berakting dan menyesuaikan diri dengan tempat dirinya berada, mampu melakukan deduksi atau mengambil kesimpulan secara hampir akurat, dan bahkan dalam tingkat lanjut dirinya akan bisa membaca pikiran dan mengendalikan tingkah laku orang-orang melalui invasi pikiran ini menggunakan manipulasi psikologis. Di tingkat selanjutnya mereka bahkan akan menemukan banyak kebetulan muncul ketika mereka menginginkannya, dan ini bisa terjadi karena kekuatan Beyonder mereka. Seorang spektator kemudian juga bisa memasuki alam mimpi dan memanipulasi orang menggunakan mimpi tersebut. Ketika seorang spektator memasuki alam keilahian atau dewa di sequence 4 ke atas, maka seorang spektator bisa menuliskan nasib seseorang seperti novel dan membuat mereka karakter di novel tersebut, dan kemudian membuat mereka bergerak seperti apa yang kita inginkan. 5. Sailor. Sailor yang berarti pelaut adalah pathway atau jalur Beyonder yang memiliki spesialisasi atas elemen-elemen alam seperti air, petir, es, dan merupakan jalur Beyonder yang diambil oleh Algar Wilson The Hangman. Meskipun begitu, jalur Sailor justru malah memiliki korelasi dengan kartu tarot Hierophant yang mengisyaratkan nilai-nilai tradisional yang berusaha diwujudkan oleh jalur Sailor. Mengingat acting method atau metode tingkah laku yang mesti dilakukan supaya bisa menaiki urutan jalur Sailor berada di laut, maka Beyonder di jalur ini mesti berada di laut dalam kurun waktu yang lumayan lama, dan sebagai akibatnya Beyonder di jalur Sailor hampir tak terkalahkan di laut, terutama ketika memasuki urutan awal path ini. Kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan laut seperti misalnya mengendalikan air, gelombang, mengendalikan makhluk laut, dan memiliki sisik tak terlihat yang bisa melindungi diri kita dari senapan adalah salah satu kemampuan yang diperoleh ketika seseorang menjajaki jalur Sailor sebagai Beyonder. Di sequence tinggi alias urutan dengan kemampuan keilahian, maka seorang Sailor akan bisa berjalan di atas laut, menciptakan gempa dan badai petir yang tak pernah berhenti, menciptakan tsunami, mengendalikan makhluk laut dalam jumlah besar, dan lain-lain. Dan pada dasarnya Beyonder dengan jalur Sailor ini tak terkalahkan ketika mereka berada di tengah lautan. 6. Mystery Prior. Di antara semua pathway atau jalur yang dimiliki oleh Beyonder, Mystery Prior atau pengintip misteri ini mungkin merupakan salah satu jalur Beyonder yang paling berbahaya. Hal ini terjadi dikarenakan kemampuan Mystery Prior adalah kemampuan untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan gaib yang tersembunyi, dan seringkali pengetahuan tersembunyi ini berhubungan dengan perjanjian dengan dewa jahat ataupun melihat wujud asli mereka secara langsung, bahkan di awal urutan atau sequence. Hal ini karena Mystery Prior sendiri pada dasarnya berarti pengintip misteri, dan hal ini akan membuat jiwa mereka terkorupsi dengan cepat dan membuat mereka kehilangan kontrol sebagai Beyonder. Karenanya, banyak di antara para Beyonder di jalur ini dengan kemungkinan tidak selamat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dari jalur-jalur Beyonder lainnya. Meskipun memiliki resiko besar, Beyonder di jalur Mystery Prior biasanya memiliki pengetahuan yang luas ketika berbicara ilmu mistis atau mistisisme sebagai akibatnya, dan banyak pengetahuan yang mereka miliki sangat berguna. Tidak hanya itu, ketika seseorang menjadi Beyonder di jalur Mystery Prior, maka entitas jahat bernama Hidden Sage akan mengikuti mereka dan mengkorupsi jiwa mereka dengan cepat. Secara umum, kemampuan Beyonder dari jalur Mystery Prior berfokus pada banyaknya pengetahuan yang akan memasuki kepala kita, dan juga pemrosesan atas pengetahuan dan informasi yang kita miliki menjadi kekuatan. Oatmeal adalah salah satu di antara Beyonder yang berada di jalur ini. 7. Demonis atau Assassin. Jalur Demonis atau jalur Assassin mungkin adalah jalur paling aneh di list ini, dikarenakan Beyonder yang memilih jalur ini akan berubah menjadi wanita di tingkatan tertentu, sehingga ketika berada di sekian atas, Beyonder di jalur Demonis pastilah perempuan. Jalur Beyonder ini memiliki korespondensi dengan kartu tarot The Empress, dan pathway atau jalur Demonis ini pada dasarnya adalah jalur yang berfokus pada bencana dan penyakit. Dan semakin tinggi urutan di jalur ini, maka semakin tinggi kemampuan mereka untuk menyebarkan penyakit dan juga bencana. Tidak hanya itu, jalur ini juga mempromosikan tipu daya wanita,
Dan urutan terbawah dari jalur demonis ini adalah assassin. Dan ini berarti seorang demonis mesti ahli dalam pembunuhan, sehingga tentunya secara otomatis mereka akan diburu oleh pihak keamanan dan yang berwenang. Dalam urutan tertinggi alias mendekati dewa, demonis hampir tak mungkin untuk dihabisi dikarenakan mereka menguasai dunia cermin dan bisa mentransfer jiwa dan fisik mereka ke dalam cermin. Bahkan saat terbunuh, mereka bisa mentransferkan jiwa mereka ke dalam cermin. Dan satu-satunya cara untuk menghabisi mereka adalah dengan menghancurkan setiap cermin yang ada di dunia, dan itu mustahil. 8. Bard. Bard yang berarti penyair adalah jalur Beyonder yang biasanya dimiliki oleh pendeta secara tradisional dan berfokus pada pemurnian dan mengatasi kutukan. Dewa Eternal Blazing Sun pada dasarnya adalah Beyonder di jalur ini. Tidak hanya jalur The Bard ini mampu memurnikan kutukan, jalur ini juga mampu memurnikan undead, roh jahat, memberikan buff kepada rekan-rekannya dan juga dirinya, dan mampu melemahkan musuh. Beyonder di jalur ini juga mampu memurnikan kemampuan para Beyonder di jalur lainnya, dan di urutan tertinggi jalur Bard, Beyonder tersebut bisa menjadi cahaya dan bergerak dengan kecepatan cahaya tersebut dan menggunakan cahaya sebagai senjata seperti layaknya laser beam. 9. Apprentice. Selanjutnya ada pathway atau jalur apprentice yang berarti murid. Jalur apprentice ini adalah jalur yang memberikan kebebasan bergerak bagi para Beyonder yang memilih jalur ini. Untuk level paling bawah seperti misalnya apprentice di urutan 9 saja, umumnya mereka tidak akan bisa dikekang. Mereka hampir akan bisa memasuki pintu apapun dan menembus tembok seperti hantu dan tidak mempan ketika diikat atau dikurung. Singkatnya, Beyonder di jalur apprentice memiliki kemampuan untuk memanipulasi dimensi ruang. Di urutan atau sequence yang lebih mendekati keilahian, Beyonder di jalur ini akan bisa berteleportasi, menggunakan gravitasi, melacak keberadaan benda tertentu, dan langsung berteleportasi ke tempat di mana benda tersebut berada, dan bahkan menciptakan dimensi kosong sendiri yang bisa dipakai untuk mengurung orang. Selain itu, Beyonder di jalur apprentice yang telah menjadi setengah dewa juga bisa membuat pintu kemana saja yang membawa mereka ke dimensi-dimensi lainnya seperti misalnya luar angkasa, ataupun alam lain seperti misalnya alam baka. 10. Arbiter. Arbiter yang berarti penengah atau pendamai konflik adalah jalur atau pathway dari Beyonder yang berfokus pada penegakan hukum. Ciri khas Beyonder dari jalur ini adalah mereka akan bisa menggunakan undang-undang atau peraturan untuk membuat seseorang tidak bisa memakai suatu senjata atau tidak bisa melakukan aktivitas tertentu dengan meneriakkan pasal undang-undang tersebut dengan keras. Singkatnya, fokus kekuatan Beyonder di jalur Arbiter adalah pada restriksi atau penahanan ruang gerak dan juga pelarangan untuk melakukan sesuatu. Semakin tinggi kekuatan Beyonder di jalur Arbiter, maka semakin mungkin untuk mereka menetapkan hukum sendiri dengan kekuatan lisannya. Sebagai contoh, seorang Beyonder di jalur Arbiter bisa menetapkan untuk melarang seseorang menggunakan sihir api, dan sihir api tak akan bisa digunakan. Semakin jelas dan tertarget perintah ini, maka semakin kuat juga restriksinya, dan ini biasanya sangat bermanfaat di pertarungan. Tidak hanya itu, seorang Beyonder di jalur Arbiter juga bisa langsung memaksa orang-orang patuh apabila kekacauan atau chaos terjadi, dan Beyonder di jalur ini pada dasarnya akan menyeimbangkan kekacauan ini dan memaksakan keteraturan. Kebanyakan para bangsawan yang ada di kerajaan Loen umumnya berada di jalur ini sebagai Beyonder, dan begitu pula para penegak hukum seperti misalnya polisi dan juga militer. 11. Lawyer. Pathway atau jalur Beyonder Lawyer atau pengacara pada dasarnya berfokus pada penguasaan dan penggunaan segala cara untuk mendominasi orang lain dan mencari celah hukum, baik itu hukum fisika, hukum mistik, dan hukum undang-undang. Para Beyonder di jalur Lawyer biasanya pandai mencari celah hukum sehingga merupakan mimpi buruk bagi Beyonder di jalur Arbiter. Tidak hanya itu, kata-kata yang mereka keluarkan biasanya akan memperlihatkan wibawa dan kemampuan untuk memanipulasi orang lain sesuai dengan tujuan mereka, membuat mereka sulit untuk dihadapi. Jadi bisa kita katakan, jika order atau keteraturan adalah ciri khas dari Beyonder di jalur Arbiter, maka chaos atau kekacauan adalah ciri khas dari Lawyer. Di level tinggi alias demigod, mereka bisa membelokkan aturan dan hukum alam semau mereka, dan bahkan mencurangi kematian berkali-kali dan hidup kembali di mausoleum yang mereka bangun di urutan paling atas. 12. Chain atau Mutan. Chain atau Mutan adalah salah satu jalur Beyonder yang memiliki korespondensi dengan kartu tarot Temperance, yang berarti menahan diri dan merupakan salah satu jalur Beyonder yang paling aneh. Mereka umumnya mampu berubah ke bentuk-bentuk makhluk mistik seperti misalnya zombie, werewolf, hantu, dan lain-lain. Dan sebagai gantinya, seorang Chain atau Mutan bisa mendapatkan kemampuan mereka dan berubah-ubah juga bertransformasi ke bentuk-bentuk mutan tersebut. Meskipun begitu, jalur ini memiliki pantangan, yaitu semakin seseorang mengikuti nafsu mereka, maka semakin mereka akan kehilangan kemampuan rasional mereka, dan semakin buas mereka, dan juga semakin berkurang sisi kemanusiaan mereka.
Namun, mereka akan semakin kuat dengan semakin hilangnya kemanusiaan mereka ini. Umumnya, Beyonder di jalur Chain atau mutan akan menyikapi kemampuan mereka ini dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan menyerahkan diri mereka sepenuhnya pada sisi buas, nafsu, dan non-manusiawi mereka membuat mereka menjadi semakin kuat. Dan yang kedua adalah dengan menahan emosi mereka, menjaga supaya hawa nafsu mereka tak terpancar dan hanya memakai kekuatannya yang sesungguhnya saat tertentu saja. Beyonder yang menggunakan filosofi ini biasanya dikenal tenang, hampir selalu memperlihatkan dirinya tanpa ekspresi, dan sering menahan diri di depan orang-orang, membuat siapapun yang melihatnya akan memiliki persepsi kalau Beyonder di jalur ini adalah boneka berjalan dengan jarangnya mereka berekspresi berlebihan. Meskipun begitu, di bulan purnama, para mutan biasanya akan menjadi-jadi dan berusaha menahan diri mereka di waktu tersebut akan membuat mutan bisa mencerna ramuan mereka dengan baik. Di tingkat yang lebih tinggi lagi, mereka bisa mengeluarkan kutukan dan menggerakkan benda seperti hantu dan berubah menjadi monster yang menyeramkan sehingga tidak ada seorang pun yang mau melawan mereka. 13. Abyss atau Devil. Abyss atau Devil adalah jalur dari Beyonder yang pada dasarnya bisa dipastikan siapapun yang ada di jalur ini adalah seorang kriminal. Karena urutan-urutan atau sequence yang ada di jalur ini membuat mereka mesti melakukan perbuatan iblis yang biasanya tak diterima di masyarakat. Sebagai contoh, sequence atau urutan 9 dari jalur ini memiliki nama kriminal, sedangkan urutan 7 di jalur ini memiliki nama serial killer, alias pembunuh berantai. Semakin tinggi seorang Abyss atau Devil, maka semakin besar pula karakteristik iblis dimiliki oleh pengguna pathway ini, baik secara fisik maupun secara mental. Ketika Beyonder di jalur ini memperoleh karakteristik fisik dari Devil atau iblis, maka mereka akan memiliki cakar yang mematikan, kulit tubuh yang keras, dan lain-lain. Semakin tinggi urutan mereka, maka mereka akan ahli dalam melakukan sihir-sihir kegelapan yang biasanya merupakan keahlian dari para iblis. Mampu memberikan kutukan, mampu memodifikasi tubuh musuh dan membuat mereka menjadi mutan, dan bahkan memberikan korupsi pada jiwa seseorang. 14. Marauder. Jalur Marauder atau penjara adalah jalur di mana seorang Beyonder di jalur ini bisa menipu sistem dan mencuri. Di sequence atau urutan awal seperti misalnya Thief, mereka pada dasarnya hanya memiliki skill mencuri barang dari orang-orang, namun dalam level tinggi atau demi-human, mereka akan bisa mencuri kemampuan Beyonder lainnya, mencuri ingatan, dan pada level yang lebih tinggi lagi mereka bahkan bisa mempengaruhi takdir, membuat puluhan avatar yang hidup dengan normal menjadi orang lain, dan mencuri jalan hidup mereka, dan bahkan mencuri tubuh orang dengan menjadi parasit tanpa orang tersebut sadari. Karena kemampuan mereka untuk mencuri inilah, mereka mampu mencuri takdir seseorang dan mengacaukan jalannya takdir tersebut. Hal yang menakutkan pula dari jalur ini adalah Beyonder di jalur ini bisa menemukan kecacatan sistem juga hukum alam dan menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang menakutkan pula. 15. Secret Suppliant. Jalur Secret Suppliant yang berarti pemohon rahasia adalah jalur yang bisa kita katakan hampir sama dengan jalur Beyonder Mystery Prior dengan risiko lebih besar dari jalur Mystery Prior yang membuat penggunanya bisa melihat dewa-dewa tanpa penghalang dan membuat Beyonder di jalur ini menjadi gila dan rentan kehilangan kontrol. Lalu apa bedanya dengan Mystery Prior? Bedanya, Mystery Prior fokus pada pengetahuan murni ilmu mistis, sehingga mereka tak berfokus untuk mencari lebih dalam mengenai entitas yang mereka dalami, sedangkan Secret Suppliant fokus pada koneksi dengan para dewa jahat, dan karenanya seringkali mereka jatuh lebih dalam dan lebih cepat terkorupsi daripada jalur Mystery Prior. Inilah sebabnya, umumnya kebanyakan dari mereka adalah musuh para penegak hukum, seperti misalnya Nighthawk atau Machinery Hive Mind. Salah satu sequence atau urutan paling bawah saja di jalur ini, yaitu di urutan Listener, mereka sudah akan mulai mendengarkan gumaman para dewa jahat yang normalnya akan membuat orang gila, dan peristiwa ini membuat Beyonder di jalur Secret Suppliant hanya bisa bertahan selama 5 tahun paling lama hingga kemudian dirinya diambil alih oleh kegilaan. Ketika di tahapan awal jalur Secret Suppliant, Beyonder di jalur ini akan mampu mendeteksi spiritualitas dengan mudah, mampu melakukan sihir-sihir kegelapan seperti misalnya sihir bayangan, sihir darah, dan sihir daging, membuat mereka mampu memanipulasi elemen-elemen tersebut. Meskipun begitu, fokus dari Beyonder di jalur ini ada pada degenerasi atau penurunan kualitas seperti misalnya korosi, pembusukan, dan korupsi yang menyebabkan kegilaan. Mereka juga kemudian bisa menelan jiwa menggunakan kegelapan dan menciptakan monster dengan menggunakan sihir darah dan daging menggunakan jiwa yang dirinya telan tersebut. Sihir darah dan daging mereka bahkan mampu menyembuhkan diri mereka sendiri dan memodifikasi tubuh mereka. 16. Apotekari. Jalur apotekari atau pathway apotekari adalah jalur Beyonder yang pada dasarnya berfokus pada teknik healing atau pengobatan tingkat tinggi dan penaklukan binatang juga monster.
Kebanyakan sanguine atau para bangsawan vampir ada di jalur ini. Berdasarkan hukum sebab akibat, Beyonder di jalur apotekari ini merupakan antitesis dari jalur demonis yang berfokus pada penyakit dan wabah. Penguasaan Beyonder di jalur apotekari atas pengobatan dan healing tidak hanya membuat mereka ahli dalam sihir pengobatan, namun membuat mereka menjadi ahli dalam peramuan atau potion, dan membuat mereka mampu memberikan buff kepada diri mereka sendiri ataupun teman-teman mereka. Pada sequence atau urutan 7 yaitu Vampire, mereka pada dasarnya akan dianugerahi dengan kekuatan energi hidup yang sangat tinggi. Mereka mampu hidup hingga ratusan tahun dengan kemampuan fisik serta indera mereka meningkat tajam, meskipun mereka memiliki kelemahan yang lumayan fatal yaitu jantung mereka. Di tingkat yang lebih tinggi, terutama di tingkat demigod atau setengah dewa alias sequence 4 ke atas, mereka sekarang jauh lebih kuat lagi secara fisik. Mereka menjadi sangat cepat, mampu hidup hingga 1200 tahun, mampu beregenerasi dalam waktu yang singkat, mampu melakukan sihir pemanggilan monster-monster buas dari dunia roh, dan lebih jauh lagi di urutan selanjutnya, mereka bisa menciptakan makhluk yang melampaui akal sehat manusia normal. 17. Savan. Jalur atau pathway Savan yang berarti jenius adalah jalur yang memfokuskan Beyonder yang memilih jalur ini pada pendalaman atas pengetahuan saintifik, peningkatan memori, kecerdasan, dan kemampuan berpikir analitis, dan meningkatkan kemampuan logis. Awalnya, Kaisar Rosel ada di jalur ini hingga kemudian dirinya pindah di tengah jalan dan memilih jalur lainnya. Ketika Kaisar Rosel Gustav di jalur ini, dirinya pada dasarnya berhasil menciptakan terobosan yang berasal dari dunianya sebelumnya seperti misalnya mesin uap, lampu gas, dan lain-lain, dan berkatnya dunia medieval yang dirinya sekarang tempati berada di era Victoria dengan pabrik berasap dan kereta bercerobong ada di mana-mana. Urutan paling bawah di jalur ini yaitu sequence 9 Sapan yang berarti jenius membuat kemampuan dan ingatan siapapun yang berada di jalur ini naik secara drastis sehingga informasi mengenai dunia fisik masuk dan menjejali kepala Beyonder di jalur ini. Meskipun begitu, Beyonder di jalur Sapan tidak mendapatkan pengetahuan tersembunyi yang bersifat spiritualitas seperti pada jalur Mystery Prayer, sehingga mereka tidak memiliki risiko besar untuk terkorupsi jiwa mereka. Pada sequence atau urutan yang lebih tinggi, mereka mampu menciptakan senjata futuristik seperti misalnya robot Gundam, atau mungkin menciptakan bom nuklir hanya dengan sekali pose atau gerakan saja. Selain itu, mereka bisa menguraikan suatu benda atau makhluk menjadi struktur informasi, bisa dengan cepat melihat data suatu benda dan komposisi juga nilainya, dan bahkan menciptakan kehidupan buatan. Mereka juga bisa menginjeksikan jiwa ke dalam mesin yang mereka ciptakan dan membuat mereka hidup seperti makhluk biasa. God of Steam and Machinery pada dasarnya adalah Beyonder yang berada di jalur ini. 18. Reader. Beyonder di jalur Reader pada dasarnya memfokuskan penggunanya pada proses pencarian pengetahuan. Berbeda dengan jalur Mystery Prayer yang hanya berfokus pada menemukan pengetahuan melalui shortcut atau jalan singkat, di mana mereka mesti berhadapan dengan para dewa termasuk dewa jahat, dan berbeda dengan Sapan yang umumnya hanya berfokus pada sains dan ilmu alam. Beyonder di jalur Reader pada dasarnya berfokus baik itu pada ilmu alam dan sains dan juga ilmu mistis di saat yang hampir bersamaan. Kemampuan Beyonder di jalur Reader ini ada di kemampuannya mengingat dan meniru suatu perbuatan. Hal ini membuat mereka dengan mudah mampu meniru berbagai macam sihir ritual dan membuat mereka ahli dalam sihir ini. Pada urutan tertinggi, Beyonder dari urutan Reader bisa melihat masa depan, mampu mengobservasi dan melakukan analisis atas hukum dan realita, dan mampu dengan mudah mengungkap informasi seseorang atau suatu barang, baik itu yang disembunyikan ataupun yang diperlihatkan. God of Knowledge and Wisdom atau Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan adalah Beyonder di puncak jalur ini. 19. Planter. Jalur selanjutnya adalah jalur Planter. Jalur ini adalah jalur yang mengendalikan kehidupan dan juga bumi. Hampir mirip dengan jalur apotekari, jalur Planter pada dasarnya berkecimpung pada pengobatan dan lebih jauh lagi pada manipulasi genetik. Mereka bisa dengan mudah menciptakan makhluk seperti Chimera dan juga Golem dan menggunakan mereka sebagai alat pertarungan. Di level yang lebih tinggi, mereka bisa mengurangi energi kehidupan dan sebagai gantinya mengurangi usia harapan hidup seseorang. Di awal urutan di sequence 9 Planter, Beyonder di jalur ini biasanya akan berfokus pada ilmu botani dan menanam tumbuhan, dan di sequence selanjutnya mereka biasanya akan menjadi ahli kedokteran, ilmu biologi, ahli dalam membedah dan mengobati, dan juga ahli dalam modifikasi makhluk hidup. Lebih lanjut, dirinya kemudian akan bisa membedah jiwa dan mengobati korupsi dan juga kutukan. Dan dalam kasus lebih lanjut lagi, mereka bahkan mampu mengeluarkan aura yang bisa membuat makhluk hidup tumbuh lebih cepat di bawah aura tersebut, seperti misalnya tumbuhan yang akan tumbuh sendiri, dan dalam beberapa kasus bahkan manusia juga akan tumbuh dengan cepat. Dan mereka bahkan mampu untuk sementara mengembalikan ingatan Rampager atau Beyonder yang telah kehilangan ingatan akibat mereka mengamuk dan menjadi gila. 20. Warrior. Warrior adalah pathway atau jalur Beyonder yang sama seperti namanya akan membuat Beyonder tersebut sedikit demi sedikit akan menguasai ilmu pertarungan.
Jalur ini pada dasarnya adalah jalur kesatria secara tradisional. Dengan semakin tinggi mereka naik level atau naik sequence, maka semakin tinggi kemampuan mereka dalam pertarungan. Tidak hanya itu, ketika Beyonder di jalur ini melebihi urutan 6 dan terus naik, maka sedikit demi sedikit tinggi mereka akan terus bertambah sehingga mereka akan seperti raksasa, dan karakteristik ini bisa diturunkan ke anak-anak mereka. Mereka juga tidak hanya dikenal kuat dalam pertarungan, namun tubuh mereka sangat keras, terutama ketika mereka tak melakukan apa-apa dan hanya bertahan. Di sequence mendekati dewa, Beyonder di jalur ini memiliki kemampuan untuk mengeluarkan Twilight atau Fajar yang pada dasarnya mampu memajukan dimensi waktu dari tubuh fisik seseorang dan mengakselerasikan hingga mereka musnah atau menjadi debu, atau mendeselerasi tubuh mereka sehingga mereka membeku dan tak bisa bergerak. 21. Hunter. Hunter atau pemburu adalah path atau jalan Beyonder yang pada dasarnya memfokuskan diri mereka pada elemen war atau peperangan dan pertumpahan darah. Di sequence atau urutan awal yaitu Hunter, mereka pada dasarnya akan memperoleh kemampuan untuk berburu dan menciptakan jebakan dan menggunakan api sebagai senjata. Semakin tinggi Beyonder di path atau jalur ini menaiki tangga, maka semakin banyak instrumen perang yang akan dikuasai oleh orang tersebut, dan semakin tinggi kekuatan fisik dan karisma orang tersebut. Dalam urutan tertinggi, mereka pada dasarnya mampu mengontrol cuaca dan mengendalikan pasukan seperti tangan dan kaki sendiri, sehingga seorang hunter dengan tingkatan atau urutan teratas di jalur ini dikenal dengan sebutan conqueror atau penakluk. Mengingat hunter ini mewakili sisi maskulin dari sisi penciptaan, perempuan yang ada di jalur ini apabila minum ramuan di sequence atau urutan keempat akan berubah menjadi laki-laki. Salah satu kemampuan tak masuk akal dari hunter ini adalah kemampuan penaklukan yang membuat benda apapun dan makhluk apapun tunduk pada keinginannya dan menjadi bawahannya dan membuat mereka patuh. Jadi pada dasarnya, hunter ini adalah kemampuan untuk membuat siapapun dan apapun jatuh dan bertekuk lutut serta patuh pada Beyonder di jalur ini. Termasuk diantaranya adalah para dewa dan juga para malaikat dan bahkan konsep abstrak ketika berada di jalur ini. Dan apabila Beyonder di jalur ini berhasil menaklukkan malaikat atau dewa, maka mereka akan bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka. Dan terakhir di nomor 22 ada jalur monster. Monster adalah jalur Beyonder yang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memanipulasi takdir, dan hal ini dikemukakan oleh Zarathul ketika dirinya berbicara kepada Kaisar Rossel di buku hariannya. Beyonder di jalur ini pada dasarnya memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, dan ini mengakibatkan mereka mampu melihat bahaya secara cepat, mampu memberikan keberuntungan dan kesialan, dan ahli dalam ramalan. Kemampuan untuk melihat masa depan adalah sesuatu yang normal bagi mereka, dan di sequence atau level yang tinggi setara makhluk setengah dewa, mereka bisa menjebak seseorang di dalam time loop, melihat beberapa posibilitas atau kemungkinan terbaik dari kekacauan yang terjadi, dan berjalan di kekacauan tersebut tanpa ada seorang pun yang bisa melukainya, membuat apapun yang mereka katakan menjadi kenyataan, memanipulasi probabilitas makhluk atau benda, dan bahkan meribut suatu tempat dan mengembalikan mereka ke bentuknya sebelumnya.